Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nurdiani. Saya Anis Nurunisa. Saya Yura Mamati. Saya Farisa Makalalan. Saya Giarian. Kami mahasiswa Program Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional Angkatan 40. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang tata cara penggunaan insulin. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Adapun tanda dan gejala diabetes mellitus, yaitu yang pertama peningkatan frekuensi buang air kecil, rasa haus yang berlebih, penurunan berat badan, rasa lapar yang berlebih, kulit bermasalah, penyembuhan luka lambat, infeksi jamur, infeksi genital, keletihan dan mudah tersinggung, pandangan kabur, dan kesemutan atau mati rasa. Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah. Dari glukosa darah itu, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Pasien diabetes mellitus tidak memiliki kemampuan untuk mengambil dan menggunakan gula darah, sehingga kadar gula darah dalam tubuh itu meningkat. Macam-macam insulin. Berdasarkan pola kerjanya, insulin diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, short acting insulin, mencapai kerja maksimal dalam waktu beberapa menit hingga 30-45 menit setelah penyuntikan, dan digunakan untuk mengontrol hiperglikemia postprandial atau gula darah setelah makan. Yang kedua, intermediate acting insulin, mencapai kerja maksimal antara 6-8 jam setelah penyuntikan, dan digunakan untuk pengontrolan harian pasien dengan diabetes medium. Yang ketiga, long acting insulin, mencapai kadar puncaknya dalam waktu 14-24 jam setelah pemberian, dan jarang digunakan untuk pemakaian rutin pada pasien-pasien diabetes mellitus. Ada beberapa cara pemberian insulin melalui jarum suntik, pompa insulin, jet injeksi insulin, dan pen insulin. Untuk jarum suntik insulin, ini sangat bermanfaat untuk pasien yang membutuhkan kombinasi pada insulin, sehingga pasien dapat mencampurkan insulinnya terlebih dahulu, kemudian menyuntikannya hanya dalam satu kali penyuntikan. Pompa insulin merupakan alat yang dapat menghantarkan insulin dengan aman, menggunakan pipa kecil yang disematkan di bawah kulit, dan menggunakan pompa yang dapat menghantarkan sejumlah kecil insulin pada waktu yang telah ditentukan. Jet injeksi insulin. Alat ini tidak memakai jarum pada penghantaran insulin, melainkan dengan cara memberikan arus kecil yang menembus ke dalam kulit karena adanya tekanan. Kemudian ada pen insulin, merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada satu unit yang membuat insulin ini mudah untuk digunakan. akan digunakan. Lalu, hangatkan insulin pen dengan menggulung-gulungkannya di kedua telapak tangan. Lalu, buka penutup insulin pen dan tempelkan jarum yang akan dipakai dengan membuka penutup kertas yang ada pada bagian bawah jarum. Lalu, tempelkan pada insulin pen. Setelah itu, buka penutup jarum pertama dan kedua. Atur dosis sekecil mungkin dengan
Insulin pen siap diinjeksikan kepada bagian paha, perut, lengan, maupun pantat. Tekan bagian tubuh yang ingin injeksikan oleh 2 jari dan lap dengan tisu beralkohol. Lalu injeksikan insulin pen dan tahan selama 10 detik. Lalu tutup kembali jarum insulin pen. Dan lepaskan. Dan tutup kembali insulin pen dan simpan di tempat yang sejuk. Adapun efek samping dari penggunaan insulin ini, yang pertama, udema yang bersifat sementara, yang kedua, reaksi lokal, yang ketiga, hipertrofi lemak pada daerah injeksi, yang keempat, reaksi hipersensitivitas, ini jarang terjadi seperti urtikaria dan ruam, kemudian yang kelima, hipoglikemi, ini terjadi jika dosis berlebihan. Simpan insulin yang belum dibuka pada lemari pendingin dengan temperatur 2-10 derajat Celcius. Yang kedua, sekali dibuka, insulin mempunyai waktu pakai 28 hari. Yang ketiga, pastikan waktu kadaluarsa pada vial sebelum digunakan. Yang keempat, pastikan insulin tersebut tidak membeku atau tidak terlalu panas ketika akan digunakan. Adapun tips untuk penggunaan insulin adalah sebagai berikut. Yang pertama, insulin pen hanya digunakan untuk 1 orang dan tidak digunakan bergantian dengan orang lain. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, selalu bawa insulin pen kemanapun Anda pergi. Yang keempat, sebelum menggunakan insulin pen, dicek tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Yang kelima, jangan lupa cek kadar gula darah secara teratur. Dan yang keenam, segera hubungi apoteker jika ada masalah dengan penggunaan insulin. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.